ke sesi Sedulungan Surabaya. OJK Perwakilan Tegal bersama Profesor Dr. Hendrawan Supratikno selaku anggota Komisi 11 DPR RI mengadakan penyuluhan kiat bijak menggunakan pinjaman online di Aula Kantor Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Jumat tanggal 24 Februari tahun 2022. Sebagai narasumber dalam acara penyuluhan tersebut, Novianto Utomo selaku Kepala Perwakilan OJK Tegal, juga Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, itu dihadiri Muspika Kesesi beserta jajarannya, Kepala Desa Sekecamatan Kesesi atau yang mewakili, para ibu-ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Seusai penyuluhan, dalam acara diadakan sesi tanya-jawab dan kuis berhadiah. Kemeriahan dan keakraban penuh dengan kegembiraan para peserta saat menjawab beberapa pertanyaan dari Muspika Kesesi, Kepala Perwakilan OJK Tegal, dan Hendrawan Supratikno. Menurut Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, selama roadshow, untuk acara penyuluhan di Kecamatan Kesesi sukses dan sangat hebat, masyarakatnya cerdas. Hari ini kami berada di Kecamatan Kesesi untuk melanjutkan roadshow untuk sosialisasi kiat bijaksana untuk pinjaman online. Karena kami mendengar banyak masukan masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online. Itu sebabnya kami keliling-keliling dan hari ini di Kecamatan Kesesi. Kami mengharapkan dengan sosialisasi seperti ini, literasi, pemahaman masyarakat meningkat, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban dari pinjaman online. Eskalasinya Pak, dari berbagai daerah, termasuk di Kesesi, termasuk banyak? Cukup banyak keluhan yang ditampung oleh OJK, dan ini selalu berulang ya, karena memang pinjaman online di satu pihak memberikan kemudahan, prosesnya cepat, ya, tetapi masyarakat sering tidak sadar, ya, waktunya sangat singkat dengan bunga yang cukup tinggi. Itu sebabnya saran dari OJK adalah kita harus meminjam dari pinjaman online yang terdaftar, yang jumlahnya saat ini 102, ya, yang legal. Pak, seperti apa Pak? Itu penindakan Pak terkait keluhan-keluhan di masyarakat Pak? Ya, keluhannya karena mereka tiba-tiba meminjam 5 juta harus mengembalikan puluhan juta karena tidak sadar bahwa bunga hariannya itu begitu tinggi. Jadi lebih dari rentenir begitu. Nah, seperti apa Pak ke depannya Pak? Ya, ke depannya masyarakat harus cerdas. Ya, kalau mereka mendapatkan pinjaman-pinjaman online yang tidak legal, jangan dilayani. Menurut Profesor ini, untuk hari ini kegiatan penyuluhan di Kecamatan Kesesi, bagaimana Pak tanggapannya? Sukses, sangat hebat. Kami melihat masyarakat sini sangat cerdas. Pak Camat juga sangat hebat, ya, karena apa? Hubungannya dengan kepala desa penuh dengan kolegialitas dan penuh humor. Pak Kapolsek Pak, bila mana ada masyarakat yang terjebak dalam permasalahan pinjol, apa Pak kira-kira? Tindakan kami sudah menghimbau kepada masyarakat seluruhnya, terutama di wilayah Kesesi sudah saya himbau lewat Babin kami, Babin Kamtipmas maupun ke Kanit Bimasnya, bahwa pinjaman online itu sangat menjebak kita. Jadi memang bunga risikonya sangat tinggi, kemudian masyarakat yang kena dampaknya itu diantaranya ya orang-orang yang kebutuhan mendesak diantaranya. Kemudian yang dipinjam KTP boleh kemudian digunakan untuk peminjaman online diantaranya itu. Nah, himbauannya kepada masyarakat jangan sangat hati-hati. Jangan hati-hati, jangan keburu-buru dengan adanya memutuskan mentang-mentang pinjaman cepat, kemudian tidak tahu risikonya. Harus kita tahu risikonya seluruhnya. Terima kasih. Kan di sini ada banyak juga nih, bukan banyak ya, artinya ada beberapa lah kepala desa ya yang terkena juga pinjol ilegal ya. Bagaimana Pak tanggapannya dengan Pak? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih dulu pada Bapak Profesor Hendrawan dari Komisi 11 yang telah menanggapi secara cepat keluhan yang muncul dari masyarakat, kemudian menggandeng mitra beliau dari OJK untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat yang pertama tahu dulu bahaya dari pinjol yang tidak terdaftar atau tidak terkontrol oleh OJK, sehingga masyarakat tidak sampai terjebak ke dalam jeratan pinjaman yang justru kelihatannya mau membantu tapi malah akhirnya membebani dan merusak ekonomi mereka.
kita punya beberapa unit-unit keuangan yang ada di kecamatan, ya, seperti bank konvensional maupun ada XPNPM, unit pengelola keuangan UPK, XPNPM yang juga memberikan fasilitas seperti itu. Harapan kami bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang jelas kita semua tahu bahwa apapun itu membutuhkan biaya, tapi masyarakat saya minta tetap cerdas. Hitung-hitungan tadi disampaikan oleh Profesor bahwa harus diukur kebutuhan seperti apa, dasarnya memang kebutuhan bukan keinginan, dan harus digunakan untuk pengembangan ekonomi bukan untuk konsumtif. Sehingga dengan hal seperti itu masyarakat bisa mengontrol mana yang memang keinginan atau mana yang memang ini menjadi kebutuhan mereka. Menurut Pak Camat ini kan kegiatan yang positif sosialisasi ya. Kegiatan seperti ini apakah akan dilakukan dari pihak kecamatan juga untuk ke desa-desa, Pak? Oke, yang kami undang hari ini kan kepala desa yang selaku pimpinan di tiap desa, juga ibu-ibu ketua PKK, karena beliau itu juga melaksanakan atau mengkoordinir kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok di masyarakat. Sehingga memang kami fokuskan yang kita undang itu kepala desa dan ketua PKK, supaya nanti harapannya Pak Lurah bisa menyampaikan hal semacam yang didapat hari ini itu ke masyarakat melalui musyawarah atau pertemuan yang di desa. Ibu-ibu ketua PKK juga bisa menyampaikan, menyebarluaskan ke kegiatan-kegiatan seperti posyandu dan sebagainya yang ada di masyarakat, sehingga banyak masyarakat tahu. Mudah-mudahan ke depan juga masyarakat tidak lagi terjerat oleh permasalahan pinjol ini. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Disampaikan para narasumber bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga semakin memperkuat eksistensi OJK di tengah masyarakat, dan supaya OJK juga semakin bermanfaat untuk Indonesia. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tim liputan Pantura, Selamat dari Pekalongan mengabarkan.